Baik adik-adik, selamat datang di media pembelajaran interaktif teori peluang. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu teori peluang, maka ada baiknya kita membahas sedikit tentang sejarah tentang teori peluang. Setidaknya terdapat 3 tokoh yang berjasa dalam proses terbentuknya teori peluang ini. Yang pertama itu ada namanya Antonio Gombauld atau lebih dikenal dengan nama Chevalier de Méry. Ia adalah seorang bangsawan yang kaya raya dari Prancis. Kemudian yang kedua itu ada namanya Blaise Pascal. Blaise Pascal ini adalah seorang fisikawan sekaligus matematikawan yang mungkin sudah sering kita dengar namanya. Mungkin adik-adik pernah mendengar ada segitiga Pascal, ada hukum Pascal dan sebagainya. Jadi beliau inilah orang yang mencetus teori-teori tersebut. Kemudian selanjutnya ada Pierre de Fermat. Ya, ini adalah seorang hakim dan juga seorang matematikawan. Pierre de Fermat ini adalah kawan daripada Blaise Pascal. Oke, adik-adik. Ceritanya seperti ini. Jadi si Antonio Gombauld ini atau Chevalier de Méry ini, dia ini adalah seorang gambler atau seorang yang mempunyai hobi berjudi. Pada masa itu, jadi pada masa itu di Prancis, permainan judi yang terkenal itu adalah judi dadu. Jadi permainan judi menggunakan dadu. Jadi si de Méry ini lewat analisa dia yang keliru, dia mencoba peruntungannya lewat permainan sebagai berikut. Yang pertama, ia memainkan permainan yang menggunakan 1 dadu. Nah, ia bertaruh, setidaknya ia akan memperoleh 1 kali angka 6 setiap 4 kali pelemparan dadu. Ia tahu bahwa peluang memperoleh angka 6 dalam setiap pelemparan dadu itu adalah 1/6. Maka dalam perhitungannya, jika 4 kali lemparan, ia menduga bahwa peluang mendapatkan angka 6 itu adalah 4 dikali dengan 1/6 atau 2/3 atau sekitar 67%. Itu taruhan pertama yang dia lakukan. Nah, permainan kedua yang ia juga ikut bertaruh di dalamnya ialah permainan menggunakan 2 dadu. Nah, dalam permainan ini ia bertaruh bahwa ia akan mendapatkan 2 buah angka 6 dalam 24 kali lemparan dadu. Dengan perkiraan dan perhitungan yang sama, ia menghitung bahwa peluang untuk mendapatkan 2 angka 6 dalam 1 kali lemparannya adalah 1/36. Maka jika dalam 24 kali lemparan, ia menduga ia akan mendapatkan 24 dikali 1/36 atau 2/3 atau 67%. Jadi hampir sama dengan permainan yang pertama. Itu adalah tebakan yang dilakukan oleh de Méry. Sehingga dengan anggapan itu ia menganggap bahwa dia akan mudah untuk menang dalam permainan dadu ini. Namun ternyata faktanya yaitu kalah terus. Ternyata ia salah. Jadi ia mendapatkan banyak sekali kekalahan dalam permainan sehingga dia ini sempat jatuh miskin. Jadi de Méry ini sempat jatuh miskin. Kemudian adik-adik karena dia frustasi, karena merasa frustasi, dia pergilah jalan-jalan ya
bertemu dengan kawan-kawan untuk memecahkan solusi dia. Pada tahun sekitar tahun 1652, jadi Demiri ini dia kebetulan kawannya daripada Pascal. Jadi pada tahun 1652 ia bertemu dengan Pascal dalam sebuah perjalanan. Jadi sambil bincang-bincang, ya, Demiri ini menyodorkan beberapa pertanyaan matematis terhadap Pascal. Jadi dia menanyakan kepada Pascal tentang persoalan yang dia hadapi dalam permainan judi itu. Blaise Pascal bersedia membantu permasalahan tersebut yang dihadapi oleh Demiri. Jadi dalam mencari solusinya, Pascal ini dia melakukan korespondensi dengan Pierre de Fermat. Dalam mencari solusi tersebut, ternyata Blaise Pascal lewat korespondensinya dengan Pierre de Fermat, dia mendapati bahwasanya kasus Demiri, jika ia melakukan taruhan seperti itu, kemenangannya itu hanya sekitar 50% saja. Jadi kemungkinan menang dan kemungkinan kalahnya itu adalah sama. Dalam perkembangan selanjutnya, korespondensi antara Blaise Pascal dan Pierre de Fermat inilah yang kemudian mendasari perkembangan teori peluang lebih lanjut. Jadi seperti itulah kira-kira sekilas sejarah tentang teori peluang. Jadi walaupun teori peluang ini awalnya lahir dari masalah judi, namun teori ini segera menjadi cabang matematika yang digunakan secara luas. Jadi teori ini digunakan, ya, di bisnis, meteorologi, sains, industri dan lain-lain. Misalnya sebuah perusahaan asuransi jiwa misalnya. Mereka ini menggunakan teori peluang untuk menaksir berapa lama seseorang itu mungkin hidup. Atau misalnya dokter, dia menggunakan teori peluang untuk memprediksikan kesuksesan sebuah pengobatan. Atau ahli meteorologi, mereka menggunakan teori peluang untuk meramalkan kondisi-kondisi cuaca. Jadi seperti itulah mungkin sekilas tentang teori peluang. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.